Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang semikonduktor, terutama berkaitan dengan kajian fisika modern dalam semikonduktor. Pertanyaan sederhana, kenapa kita harus mempelajari semikonduktor adalah karena semikonduktor selalu ada di semua perangkat yang kita miliki sekarang. Hampir semua perangkat elektronik yang kita miliki sekarang itu berbasis semikonduktor, mulai dari komputer, kemudian laptop, apapun yang berkaitan dengan material perangkat cerdas, misalnya telepon, smartphone, kemudian juga bahkan satelit, fiber optik gitu ya, itu memiliki semua aplikasi dari semikonduktor ya. Bahkan perangkat-perangkat sekarang seperti mobil hybrid gitu ya, dengan ECU-nya, kemudian juga mobil listrik gitu, dengan mulai dari baterai sampai ke dinamonya itu memiliki bahan semikonduktor ya. Oleh karena itu, kita akan mempelajari lebih dalam tentang semikonduktor. Jadi semikonduktor adalah material yang memiliki sifat yang berada antara sifat konduktor dan insulator. Jadi yang kita pelajari adalah sebuah sifat listrik atau material yang memiliki sifat listrik di antara insulator di sini dan konduktor. Apa yang dengan dimaksud insulator? Insulator itu benda yang sulit menghantarkan listrik. Kenapa? Karena dia hanya mampu 10 pangkat minus 8 per ohm. Jadi konduktivitasnya sangat rendah. Jadi kemampuan menghantarkan listriknya sangat rendah. Jadi ibaratnya adalah hampir sulit untuk menghantarkan listrik dari insulator kecuali tegangan tinggi. Sedangkan konduktor itu kebalikan dari insulator. Dia dapat menghantarkan listrik dengan hanya perbedaan voltase yang sangat kecil. Ya. Bahkan ada jenis namanya superkonduktor. Ya. Superkonduktor itu dia dapat menghantarkan listrik satu elektron, jadi satu elektron dapat dihantarkan dengan presisi gitu ya. Sayangnya superkonduktor saat ini masih di suhu rendah ya, walaupun penelitian terbaru dia dapat di suhu ruang sekitar 15 derajat Celcius, tetapi dengan syarat ada tekanan tinggi dan material yang sangat murni gitu. Nah, di antaranya itu ada sifat semikonduktor. Jadi konduktivitasnya itu dari 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus 3 ohm per ohm ya. Jadi sangat kecil ya. Dan selain itu, konduktivitas ini dari semikonduktor itu dipengaruhi oleh temperatur ya, temperatur. Jadi semikonduktor itu material yang memiliki sifat listrik di antara konduktor dan insulator, tetapi juga sifat konduktivitasnya atau sifat hambatannya gitu, itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa jenis sifat atau bahan atom-atom yang memiliki sifat semikonduktor ya. Secara elemen ada dua jenis ya. Ada yang murni, ada yang gabungan. Nah, biasanya semikonduktor itu dibentuk dari kalau dalam tabel kimia itu adalah jenis B ya.
maaf, jenis A, tipe A, 2A, 3B, 3A, 4A sampai 6A gitu ya. Contohnya adalah boron, ini maaf ya, boron, karbon, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, zinc, gallium, germanium, kemudian selenium, kadmium, indium, Sb itu saya lupa yang Sb itu, kemudian ada Te ini, ada tellurium. Oh ya, As itu adalah arsenide ya, Sb itu adalah bukan strontium ya, strontium kayaknya. Oke, jadi dia golongannya dekat. Tapi yang utama, yang sifat alamiah dari semikonduktor yang sifat secara alamiah dia muncul, ini ada dua, silikon dan germanium. Kadang juga karbon disebut sebagai semikonduktor alam, tetapi syaratnya adalah cukup ini juga, jadi dia harus dalam ukuran yang sangat kecil, karbon dalam bentuk lembaran grafena atau quantum dot. Nah, itu untuk karbon ya. Nah, yang secara elemen itu dia bersifat seperti semikonduktor adalah silikon dan germanium. Kemudian compound gabungan itu ada silikon carbide SiC, silikon germanite, ya, silikon germanium. Ini adalah compound. Jadi intinya adalah, jadi kalau dalam elemental dia ada Si, dia berikatan valensinya 4, dia berikatan dengan Si yang lain 4, sehingga dia akan membentuk ikatan yang stabil dengan pada akhirnya ikatan kovalen ini, ikatan kovalen akan stabil ketika valensinya dianggap 8 elektron ya. Bisa saja silikon dengan silikon lagi, berarti dia silikon murni, kemudian silikon dengan germanium juga bisa, atau germanium dengan didoping oleh silikon bisa, tapi juga silikon dengan karbon bisa. Yang jarang terlihat itu germanium dengan karbon, itu kemungkinan karena perbedaan ukuran partikelnya, ukuran atom yang berbeda sehingga sulit terbentuk ya. Atau binary itu lintas ya, lintas. Misalnya dia valensinya 3, boron misalnya ya, valensinya 3 dengan ya, boron dengan nitrit ya misalnya, atau misalnya aluminium dengan fosfor ya, dengan arsenide, atau misalnya gallium Ga ya, gallium dengan fosfor atau dengan nitrit ya. Nah, itu, dan dia merevolusi sebenarnya. Ada beberapa gallium nitrit ini dia sangat merevolusi, terutama untuk LED. Ya, awalnya LED itu hanya warna biru, warna merah dan jingga atau kuning. Tidak ada LED yang berwarna biru. Tapi dengan penemuan dari grupnya Nichia, perusahaan Nichia, mereka mampu membuat gallium nitrit dengan kemurnian yang sangat bagus sehingga dapat diaplikasikan untuk LED biru, dan dia pemegang paten saat ini. Tidak ada tempat lain atau organisasi lain yang memiliki paten dalam bidang semikonduktor gallium nitrit ya. Oke, ini periode tabelnya.
Nah, umumnya semikonduktor ini dibuat dalam bentuk kristal, ya, dalam bentuk kristal, dan dia dapat memberikan sifat-sifat fisika yang menarik gitu ya. Misalnya berkaitan dengan konduktivitas, kemudian sifat listriknya terutama ya, kemudian juga ketahanan terhadap suhu dan seterusnya. Cuma sayangnya misalnya aplikasinya itu sangat mahal. Kenapa? Karena untuk membuat kristalin ini suhunya harus tinggi, ya, kemudian juga tidak boleh cacat. Cacat dalam artiannya ada pengotor gitu ya, debu atau yang lainnya, sehingga dibutuhkan ruang yang sangat bersih untuk memanaskan material ini. Kemudian juga karena dia harus dipotong-potong misalnya untuk aplikasi sel surya gitu, itu kadang cacatnya banyak sehingga pada akhirnya produknya mahal. Dan dia kadang hanya menyerap cahaya tampak yang si solar cell-nya ya, yang sempit gitu. Nah, orang mulai mengembangkan bagaimana kalau kita biarkan saja cacatnya, dan ternyata secara produksi itu lebih murah, ya, dan dia menghasilkan misalnya yang polikristalin. Jadi ternyata ketika dibuat dalam bentuk polikristalin, cahaya yang dihasilkan, yang diserap oleh sel surya itu energinya lebih banyak dan menghasilkan efisiensi yang cukup besar. Kemudian orang mulai berpikir lagi bagaimana cacatnya itu benar-benar acak sehingga disebut amorphous, ya. Ya, yang tadinya misalnya di sini hanya kisaran 10 sampai 15%, di sini sampai 20%, dan amorphous secara teoretik dan eksperimen menunjukkan sekitar 30% penyerapan sinar matahari oleh sel surya. Artinya pembuatan semikonduktor itu ya berbagai macam sebenarnya, cuma tergantung dari kemampuan produksinya dan aplikasinya. Yang kristalin sebenarnya dia mahal, tapi aplikasinya untuk biasanya untuk yang di luar angkasa, kemudian aplikasi-aplikasi yang statis gitu ya. Amorphous itu dia biasanya untuk yang berharga murah gitu, untuk perumahan-perumahan gitu, solar cell perumahan atau yang lainnya, dan tidak butuh dalam artiannya kinerja yang cukup tinggi. Kondisi yang ekstrim misalnya ada misalnya dalam suhu yang ekstrim, atau misalnya kondisi lingkungan yang ekstrim lah. Tapi dia lebih murah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Gitu. Dan ini dia dapat diaplikasikan di bidang-bidang yang lain, misalnya untuk LED, light emitting diode, kemudian juga untuk semikonduktor, aplikasi transistor, kemudian dioda dan seterusnya. Oke. Dan sifat-sifat dari semikonduktor itu sangat dipengaruhi oleh struktur kristal. Ya, ada BCC ya, atau paling mudah adalah simple kubik, ada phase center kubik, dan yang paling rumit dari silikon semikonduktor itu adalah diamond, atau biasanya kita sebut sebagai zinc blende. Ya, disebutnya sebagai zinc blende atau diamond lattice atau Kisi diamond. Ya. Kisi diamond dia bentuknya seperti ini, sehingga ketika ada cahaya matahari dia akan terperangkap dan diserap oleh silikon sehingga terbentuk ada muatan bebas gitu ya. Nah, cuma muatan bebas ini harus ditangkap lagi oleh material lain ya. Biasanya berdasarkan pengotor ya nanti.
Oke, ini adalah diamond lattice, ini adalah zinc blende dan seterusnya. Nah, apa bedanya diamond lattice dengan zinc blende? Kalau diamond lattice dia atomnya hanya satu. Biasanya silikon, germanium gitu. Kalau dia campuran itu kita sebut sebagai kristal zinc blende. Ada gallium arsenide atau indium phosphide dan seterusnya. Oke. Nah, oke, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, ikatan-ikatan antara silikon itu sifatnya adalah ikatan kovalen, ya, di mana silikon memiliki 4 valensi 1, 2, 3, dan 4. Dia karena ikatan kovalen sharing elektron, jadi ikatannya ini adalah ikatan ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8, sehingga silikon akan stabil. Kenapa? Karena dia sudah memiliki 8 elektron di valensinya. Silikon yang ini juga dia berikatan dengan silikon yang lain, sehingga dia stabil. Sehingga ikatan kovalen ini dapat membentuk ikatan yang cukup kuat. Dan karena bentuknya juga adalah bentuk zinc blende atau diamond lattice, maka silikon ini dia termasuk yang dalam tanda kutip material yang cukup kuat secara mekanik, ya, tetapi juga memiliki sifat listrik, ya, yang berada pada kisaran sifat semikonduktor. Nah, ini jadi ini adalah valensinya 4, ya, silikon. Jadi silikon itu dia memiliki bilangan number 14, 2, 8 berarti 10, sisa di luarnya adalah 4. Jadi 2, 8, 4. Nah, ini adalah valensi. Oke. Nah, ikatan-ikatan dari elektron tadi yang dari silikon ini, karena dia berikatan secara kristalin gitu, ya. Misalnya dia adalah atom 1, kemudian atom kedua. Ketika dia bergabung, maka tingkatan-tingkatan elektronnya ini makin ada bersatu. Jadi tapi tidak benar-benar bersatu dalam artinya pada satu daerah yang sama, ya. Jadi yang tadinya dia hanya satu garis, satu tingkatan energi yang ini, kemudian bergabung dengan atom yang lain, atom 1 dengan atom kedua, maka pada satu tingkatan energi yang sama dia ada seakan-akan 2 tingkatan energi yang saling berdekatan. Yang lain juga sama. Nah, itu 2 atom. Bayangkan ada sekitar 10 pangkat 23 atom. Ya. Ini kita sebut sebagai bilangan Avogadro itu, ya. 6, bla 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 bilangan Avogadro. Maka tingkatan-tingkatan ini seakan-akan rapat dan menghasilkan sifat seperti pita energi. Ya, seakan-akan dia disebut sebagai pita energi. Kenapa? Karena tingkatan-tingkatan ini sangat rapat dan berdekatan sehingga seakan-akan tidak ada celah. Jadi dianggap sebagai pita energi. Nah, beberapa kondisi misalnya adalah jika misalnya hanya valensi terakhirnya yang misalnya, atau gini, hanya ada misal satu tingkatan energi hanya sebagian yang terisi, ya, maka jadi ibaratnya yang bagian ini dia sudah terisi energi, yang bagian bawah sudah full, ini hanya sebagian, maka kita sebut dia sebagai konduktor. Jadi ketika material dicampurkan dan dia dalam artiannya satu tingkatan energi hanya diisi sebagian, maka kita sebut dia sebagai konduktor. Kenapa? Seakan-akan elektron sudah loncat ke sini. Jadi
Ini ada elektron bebas yang bisa bergerak bebas, kita sebut sebagai konduktor. Sedangkan jika satu tingkatan energi terakhir ini diisi penuh oleh elektron, atau valensi ini terisi penuh oleh elektron, ya. Jadi elektron sudah banyak di sini, maka dan yang bagian atasnya itu kosong, ya. Jadi si bagian ini sudah terikat penuh, diisi penuh dan terikat penuh, dan jarak antara satu tingkatan energi yang bawah dengan ke atas itu cukup besar. Jadi si elektron sulit pindah ke atas, gitu ya. Jadi si elektron sulit berpindah. Jadi kalau ada elektron di sini, karena sudah terikat kuat dan jarak antara energi dari yang kosong ini, kita energi konduksinya besar, maka dia sulit untuk ke atas karena gapnya atau celahnya itu cukup besar. Kita sebut dia adalah celah pita energi. Nah, kita sebut dia sebagai insulator. Ya, sulit, sangat sulit. Contohnya adalah kaca, kemudian kaca itu sebenarnya amorfos ya. Misalnya adalah keramik, misalnya keramiknya ya, bukan bagian kacanya tapi keramiknya. Nah, itu cukup besar sehingga elektron sulit untuk pindah. Sedangkan di sini elektron sudah berpindah sehingga jadi kalau misalnya kita punya logam, misalnya konduktor, elektronnya sudah mulai bisa berpindah. Jadi seakan-akan di dalam logam ini ada sebutannya adalah lautan elektron. Ya, sedangkan insulator, si elektron terikat kuat di valensi. Dan ketika ingin pindah ke atas ke pita konduksinya, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena energi gapnya besar. Celah gapnya, celah perbedaan energi ya antara energi valensi dengan energi konduksi di sini cukup besar, ini nggak bisa pindah. Maka kita sebut dia adalah insulator. Nah, sekarang bagaimana dengan semikonduktor? Nah, semikonduktor itu jadi bedanya dengan insulator adalah celah antara valensi, ya, celah antara valensi, ya, celah antara valensi dengan pita konduksi dia kecil, sehingga si elektron yang dari valensi dapat seakan-akan ketika dikasih energi dari luar, misalnya energi cahaya atau misalnya panas yang tinggi gitu, si elektron bisa berpindah sebagian ke konduksi, ya, bisa berpindah ke konduksi. Oke, karena bisa berpindah ke konduksi seakan-akan dapat menghantarkan listrik. Sedangkan insulator nggak bisa. Konduktor jelas dia bisa sekali menghantarkan listrik, tapi konduktor tidak, sulit, bahkan butuh potensial yang cukup besar untuk menghantarkan listrik di insulator gitu. Tetapi di semikonduktor gitu ada beberapa kondisi di mana energi gapnya kecil, jadi gap antara valensi dengan konduksi sangat kecil, sehingga energi sekecil apapun dalam tanda kutip energi dari luar yang misalnya radiasi atau panas, dia tuh dapat menghantarkan listrik. Nah, pertanyaannya adalah material-material semikonduktor itu dapat dipilih dari periode tabel seperti apa? Kita tadi sudah jelaskan bahwa ternyata kita harus cari material yang menghasilkan energi gap yang rendah gitu. Ya, dan ternyata daerah silikon itu, daerah gallium, daerah arsenide, ya, daerah fosfor atau sulfur gitu ya, dari sana. Dan itu adalah gabungan dari yang sifatnya alamiah, silikon, germanium atau karbon dan karbon, atau yang buatan lab,
gallium arsenide, gallium fosfat, indium fosfat, dan seterusnya. Atau boron nitrit gitu ya. Nah, kenapa butuhnya daerah sini? Kenapa? Karena dia menghasilkan energi gap yang cukup rendah. Gitu. Nah, coba perhatikan. Karbon dia energi gapnya besar, 6 elektron volt. Bahkan sulit untuk dibuat tanpa kontaminasi. Silikon dia murah, dapat murni, tapi penambahan oksida itu kadang dapat dianggap sebagai pengganggu atau kadang disebut dia sebagai pengotor ya, untuk menghasilkan sifat-sifat listrik yang berbeda dengan aslinya. Tapi aplikasinya cukup banyak. Nah, jadi kemudian germanium. Ya, germanium dia mobilitas listriknya cukup tinggi dibandingkan silikon sangat besar. Kemudian juga sangat murni, tapi masalahnya adalah germanium sangat mudah teroksidasi. Ya, misalnya kena air sedikit saja atau kena udara, dia langsung teroksidasi. Terus masalahnya apa? Nah, jadi akhirnya sifat dari aplikasi elektronikanya itu terbatas. Karena harus terlindungi benar-benar atau dalam bentuk oksidanya gitu. Atau tin SN. Ya, ini cukup banyak aplikasinya, mulai dari aplikasi elektronik sampai aplikasi untuk water treatment, pembersih air ya. Kontaminan gitu. PB gitu ya. Cuma dia beracun, PB itu sudah dihindari sebenarnya. Cuma aplikasinya banyak, terutama untuk baterai, untuk penyimpan muatan atau sebagai pengotor. Oke, ini seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, dalam semikonduktor ada istilah elektron dan hole. Ya. Jadi ketika dia berikatan secara kuat, dalam artinya saling sharing secara kovalen. Nah, ketika si elektron, salah satu elektron ini misalnya berpindah karena misalnya dia pemberian suhu yang cukup tinggi atau dari radiasi dari luar, elektron ini kita sebut sebagai elektron bebas. Ya, elektron bebas. Sedangkan tempat yang ditinggali oleh tempat yang ditinggalkan oleh elektron itu anggaplah ini muatan negatif, maka yang tadinya netral itu sekarang kehilangan kenetralannya menjadi positif. Elektron negatifnya keluar, dapat disebut elektron yang positif atau muatan yang positif, dia terbentuk. Kita sebut sebagai hole. Jadi elektron yang bergerak karena radiasi atau energi dari luar itu akan ketika bergerak itu akan meninggalkan tempat, dan tempat itu disebut muatan positif ya. Disebut hole. Kenapa disebut hole ya? Karena dia seakan-akan dalam pandangan kita dia adalah lubang. Jadi nanti elektron dari tempat lain itu akan mengisi ke sini. Dia jadi punya elektron lagi. Ya, punya elektron lagi. Jadi elektron ini keluar, ini meninggalkan hole, tapi elektron yang dari sini pindah ke hole tadi, jadi anihilasi atau hilang, netral kembali, tapi di sini terbentuk hole. Elektron yang di sini berpindah sehingga yang bagian ini anihilasi. Jadi seakan-akan sekarang elektron yang berpindah ke sini, yang muatannya negatif, itu akan berlawanan arah dengan arah gerakan hole positif ke arah sini, ya. Jadi kalau elektron yang bergerak ke arah kiri, hole-nya bergerak ke arah kanan, ya, atau sebaliknya.
gitu ya. Jadi membawa muatan dari semikonduktor itu bukan lagi sekarang pandangan kita adalah hanya elektron, tetapi elektron yang tempat yang ditinggalkan elektron juga dianggap sebagai muatan positif, ya. Jadi, tapi nanti ada sebuah kondisi di mana si elektron yang berpindah tersebut memiliki massa elektron, dan hole yang bergerak ini seakan juga adalah massa dari hole. Saya kasih bintang karena massanya tidak sama dengan massa elektron yang terukur kalau atomnya adalah hanya satu. Tapi karena berikatan secara dalam kristal, itu massanya berbeda, lebih kecil dibandingkan massa elektron yang biasa diukur dalam atom yang tunggal. Oke, kajian semikonduktor sangat banyak sebenarnya, dan ini termasuk yang kajian menarik karena aplikasinya banyak, terutama untuk aplikasi-aplikasi material elektronik, ya. Jadi kalau secara gambaran struktur, ya, perpindahan elektron dalam struktur. Sekarang kita perpindahan elektron dalam struktur elektronik, ya. Tadi struktur kristalnya, sekarang struktur elektronik. Ini adalah pita valensi. Ini adalah pita valensi. Ini adalah pita konduksi. Anggaplah tadinya semua elektron berada di pita valensi, dan di bagian pita konduksi kosong. Nah, ketika si elektron dari sini berpindah ke sini, dot yang hitam ini, maka dot yang warna putih kita sebut sebagai hole. Dot yang warna hitam disebut sebagai elektron. Jadi ketika elektron berpindah karena ada radiasi, misalnya dia berpindah ke atas, maka kita sebut sebagai elektron bebas. Sedangkan di bagian valensi ada hole positif. Nah, misalnya karena ini anggaplah misalnya satu bagian dari semikonduktor, maka kita lihat kita sambungkan dengan beban, misalnya, ya, bisa jadi adalah potensial, atau misalnya adalah beban hambatan misalnya. Maka si elektron dari tempat lain akan mengisi hole-nya itu akan hole-nya akan tertutup lagi menjadi dot-dot elektron, kemudian ada radiasi lagi, elektron berpindah, terbentuk hole, kemudian elektronnya mengalir ke hambatan, misal. Dan inilah sifat gambaran sederhananya untuk solar cell yang terbentuk dari semikonduktor. Walaupun secara rumitnya, ini sebenarnya paling sederhananya, tapi ya kira-kira seperti itulah gambaran tentang aplikasi semikonduktor, ya, dan sifat-sifat listriknya yang ternyata bukan hanya dipengaruhi oleh aliran elektron, ternyata juga ada muatan positif yang kita sebut sebagai muatan hole. Oke. Jadi kalau tadi misalnya ada radiasi, sekarang ada panas. Jadi ketika ada panas, maka si elektron berpindah, maka terbentuk hole. Kemudian juga elektron yang lain mengisi hole yang tadi, dan seterusnya. Kita akan ulangi lagi misalnya tentang peristiwa aliran elektron dan aliran muatan positif. Nah, sifat semikonduktor ada banyak. Yang pertama adalah sifat ekstrinsik dan sifat ekstrinsik. Jadi sifat intrinsik itu biasanya karena karena atom-atom yang alamiah, misalnya silikon, ikatan silikon, atau kristal germanium atau kristal silikon, ya, atau campuran dari silikon dan germanium. Ya, oke. Dan itu memunculkan sifat intrinsik. Tetapi ketika silikon misalnya dikotori oleh cacat atau misalnya vakansi, dalam artiannya kemudian juga pengotor, cacat karena produksi, misalnya
vakansi karena dihilangkan silikonnya atau karena cacat atom pengotor misalnya, itu akan sifatnya adalah ekstrinsik. Ya, jadi ketika misalnya ditambah, anggaplah silikon dengan energi gap sebesar 1,1 ditambah donor misalnya adalah fosfor, Sb atau arsenide misalnya gitu, maka energi gapnya itu seakan-akan mengecil. Kenapa? Karena ada pengotor dari arsenide atau fosfor, jadi mengecil. Kalau misalnya dikasih boron, aluminium, gallium gitu ya, indium gitu, maka jadi kalau donor itu biasanya mengecilkan atau menurunkan pita konduksi. Kalau akseptor itu menaikkan pita valensi gitu. Sehingga seakan-akan energi gapnya makin kecil. Dan inilah yang dimanfaatkan untuk aplikasi yang sangat banyak. Misalnya untuk solar cell, misalnya untuk aplikasi transistor, dioda dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dikasih donor, dia disebut tipe N. Ya, kenapa? Karena menghasilkan muatan negatif. Sedangkan tipe P ini karena dikasih akseptor. Ya. Karena memberikan muatan positif, jadi hole-nya makin banyak. Nah, gitu. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Tugas kuliah hari ini adalah menjelaskan aplikasi semikonduktor dalam bidang misalnya listrik, magnetik. Ya, aplikasinya pilih saja salah satu berkaitan dengan aplikasi semikonduktor untuk misalnya sifat listrik, sifat magnetik atau sifat optik. Ya. Sekian kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.